Oke, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di video tutorial di mana Bapak akan membimbing kalian di dalam membuat eh, praktek ujian praktek TIK kalian ya. Jadi nanti pertama-tama Bapak akan buat sebuah folder ya, sebuah folder yang bernama HTML ya. Kita mulai saja. Ini Bapak buat sebuah folder di desktop misalnya ya. Nah, ini folder Bapak yang bernama HTML. Jadi nanti di dalam folder ini Bapak klik 2 kali, ada gambar-gambar ya, gambar-gambar dari yang akan Bapak tampilkan di website Bapak, website yang akan kalian buat juga. Nanti gambar-gambarnya kita pisahkan dan kita letakkan di dalam satu folder bernama IMG ya. Nah, semua gambar-gambar ada di dalam folder ini. Lihat, ini gambar-gambarnya. Dan folder IMG ini pada gilirannya, pada akhirnya juga nanti dia diletakkan di folder bernama HTML ya. Jadi di dalam folder HTML tadi yang Bapak ngomong, itu ada folder lagi yang bernama IMG yang menampung gambar-gambar yang akan Bapak gunakan di dalam halaman web utama ya, karena kita membuat website dan sebuah website itu terdiri dari biasanya halaman utamanya yang disebut homepage dan beberapa halaman web yang lain ya. Nah, di dalam folder HTML ini juga nanti akan menampung sebuah file yang namanya index. Nah, index inilah biasanya disebut dengan homepage atau halaman utamanya ya. Jadi kita akan membuat index dan kita akan menambahkan sebuah file lagi yang bernama style.css ya. Tadi file index tadi adalah file berjenis atau dalam bentuk HTML ya, dan untuk mengatur halaman HTML-nya kita menggunakan sebuah bahasa script yang namanya CSS. Makanya kita membuat sebuah file berjenis CSS. Oke. Nah, semuanya itu bisa kalian buat menggunakan aplikasi Acode ya. Kalau kalian pakai aplikasi Acode itu biasanya kalian akan membuat tugas kalian di HP atau tablet. Dan aplikasi Visual Studio Code itu kalau kalian membuat aplikasi di laptop atau komputer. Itu sama saja, pada dasarnya sama saja ya. Kenapa? Karena script yang ditulis itu sama, hanya aplikasinya yang berbeda. Kita tidak tergantung dari aplikasi ya. Aplikasinya saja yang berbeda, tetapi pada dasarnya sama. Script yang ditulis digunakan, bisa ditulis di HP menggunakan aplikasi yang namanya Acode, bisa ditulis di laptop atau komputer dengan menggunakan aplikasi yang namanya Visual Studio Code. Nah, pada video tutorial ini Bapak mencontohkan menulis script ya. Jadi Bapak fokusnya bukan di aplikasi lagi, karena baik di HP menggunakan Acode maupun di laptop menggunakan Visual Studio Code itu script yang ditulis pada dasarnya sama. Jadi tidak perlu lagi pusing. Nah, contoh di video tutorial ini menggunakan komputer. Jadi Bapak menggunakan aplikasi yang menggunakan yang namanya Visual Studio Code. Ya, Bapak mulai ya di aplikasi Visual Studio Code. Itu biasanya kalau mau buat file baru Bapak klik menu file, new file. Lalu Bapak mulai dengan yang namanya memasukkan, atau sebelum masukkan Bapak save dulu. Kalau sudah buat tadi file, new file, Bapak sekarang mau save ya. Nah, nama pertama yang muncul yang diberikan secara otomatis oleh aplikasi seperti Visual Studio Code itu biasanya adalah untitled 1. Jadi Bapak mau memberikan nama kepada file HTML ya yang bernama homepage dari website kita. Itu adalah file HTML yang bernama index ya. Jadi Bapak mau ubah nama untitled 1 ini menjadi index ya. Nah, di sini kalau Bapak mau mengubah nama otomatis yang diberikan oleh aplikasi Visual Studio, Bapak klik save ataupun save as, itu tidak beda
ya, tidak berbeda, sama saja ya, tidak ada pengaruh ya. Bapak klik save, nanti muncul jendela save as, atau Bapak klik file save as, juga muncul pasti jendela save as. Nah, lalu kita tentukan tempatnya, tempat menyimpan aplikasi indeksnya. Tadi Bapak udah buat folder bernama index itu di desktop ya. Kalau kalian terserah kalian mau di mana, tapi kita harus kumpulkan semua file indeksnya yang berjenis HTML dan file stylenya berjenis CSS itu di sebuah folder yang bernama HTML biar teratur ya. Nah, ini Bapak ada di desktop, lalu di dalam sini Bapak klik file name-nya ya, Bapak beri nama index.html. Jangan lupa di kotak file name-nya diketik index.html, lalu di save as type-nya jangan txt ya, jangan .txt, tapi all files ya, di paling atas dia biasanya, lalu save. Nah, setelah file yang tadi kita buka tadi sudah kita berikan nama menjadi index.html, inilah nanti script yang akan kita tulis dan nanti akan menjadi halaman utamanya. Ya, Bapak mulai tulis. Yang pertama, baris pertama dari sebuah dokumen HTML ya, itu pasti doctype. Makanya Bapak ketik doctype HTML. Lalu ketik tanda lebih besar ya. Lalu Bapak mulai HTML, Bapak ketik saja. Kalau yang di HP atau kalau kalian tidak menggunakan aplikasi Visual Studio Code, kalian tetap harus menggunakan ketik tanda kurang dari, lalu ketik nama tagnya, baru ketik tanda kurang lebih dari, nanti otomatis keluar. Kalau tidak otomatis keluar harus sama, harus diketik ya. Oke, setelah tag HTML, tag kedua yang harus ada di dalam sebuah dokumen HTML adalah head ya. Bapak cepat saja karena ini sudah sebenarnya pelajaran-pelajaran yang sudah dari awal kita belajar. Lalu tag ketiga adalah title, lalu Bapak beri nama planet ya, title-nya. Nah, setelah itu sudah ada doctype, sudah ada tag yang harus ada, yaitu HTML, head, title, dan yang terakhir adalah tag yang harus ada di sebuah dokumen HTML adalah body. Nah, lalu Bapak save. Ya, setelah itu Bapak mau buka dokumen HTML ini yang bernama index ya, yang kalau kita buka ini akan menjadi homepage kita. Ya, Bapak buka misalnya di Chrome deh, Google Chrome. Oke, Bapak klik Google Chrome ya, atau Bapak langsung masuk saja ke folder HTML tadi yang ada di desktop, lalu di HTML ya. Lalu ini ada index. Nah, kalian lihat sudah ada file yang bernama index berjenis HTML. File index ini berjenis HTML. File yang bernama index ini berjenis HTML. Berarti ini adalah halaman web ya. Setiap file yang berjenis HTML ya, itu pasti adalah dokumen web atau halaman web ya. Bapak klik kanan atau boleh klik 2 kali ya, klik 2 kali dibukakan. Nah, ini sudah ya, ini namanya planet di atas ini title-nya tadi ya. Kalau kalian lihat, kita kembali ke Visual Studio Code, kita lihat script kita planet. Nah, ini adalah di sini. Nah, dan halaman web ini belum ada isi ya, karena di bodinya belum kita isi apapun, belum kita isi tag ataupun tulisan ya. Nah, kita mau beri judul pakai H1. Oke, bentar, Bapak hapus saja H1. Oke, beri nama planet. Oke, setelah itu Bapak misalnya beri nama, oke, Bapak save saja dulu, lalu Bapak kembali ke browser, lalu refresh ya. Refresh ini adalah tanda panah berbentuk lingkaran. Oke, nah itu memberi judul. Lalu yang kedua, Bapak mau beri paragraf.
Bapak masukkan sedikit, tidak apa-apa. Boleh di sini kursornya boleh agak masuk. Ya, paragraf itu menggunakan tag yang namanya P. Ya, Bapak buka saja ya. Sorry ya, Bapak buka saja biar cepat. Bapak copy paste saja. Bentar. Dari misalnya nama deh. Oke. Bapak copy paste saja biar cepat. Ya, biar cepat. Paragrafnya Bapak buat 3. Ya, Bapak buat 3 paragrafnya. Bentar. Bapak buat paragrafnya menjadi 3. Oke. Bapak atur saja biar enak nanti, tidak usah ke kiri ke kanan. Oke. Ya, biar tidak ke kiri, tidak ke kanan. Oke. Nah, tuh, paragraf kedua apa? Paragraf kedua Pak ketik. Oh ya, ini. Nah, ingat ya, paragraf ini kalian boleh pakai kalimat kalian sendiri. Tidak harus seperti Bapak. Tidak harus ikut Bapak, tapi kalau kalian mau ikut, silakan. Tidak ada yang melarang. Oke. Paragraf keempat. Paragraf ketiga, sorry. Bapak ada berapa? 4 paragraf ya, tidak salah ya. Copy. Lalu buat paragrafnya dulu. Oke. Kita lihat seperti di sini. Oke, bumi ini jangan di ini dulu, jangan dibuat menjadi link dulu, nanti kalian bingung. Oke, ini juga bumi ini jangan dibuat strong, jangan dibuat menjadi tebal dulu biar kalian ngerti nanti ya. Jadi jangan hanya ikut-ikut datang dari mana EM itu. Oke. Oke, di sini. Oke, dan paragraf terakhir yaitu sebentar, paragraf terakhir yang ini. Nah, ini. Nah, ini paragraf. Lalu kalau kita mengubah dokumen HTML kita harus file, save, atau bisa tekan tombol CTRL, tahan, lalu tekan tombol S. Ya, CTRL S. Oke, kita lihat hasilnya. Kita kembali ke browser kita, lalu kita refresh. Nah, ini kan sudah jadi. Ini planet-planet judul dibuat menggunakan tag H1. Lihat, H1. Dia dikurung opening tag. Ya, tag pembuka H1, tag penutup H1. Ingat ya, setiap tag penutup di dalam bahasa script HTML selalu didahului dengan tanda garis miring, baru nama tagnya. Oke, sampai di sini dulu untuk yang video tutorial pertama. Ya, Bapak akan pelan-pelan kalian buat dulu ini. Nanti kalau sudah, baru nanti lihat lagi video tutorial kedua. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.